فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. Qala al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Kita di akhir-akhir muka surat 134 dari Syarah Salasatil Usul. Al-Qismu Tsani, jenis kedua dari masalah tinggal di negeri kekufuran, ayyuti mali dirasati ahwalil kafirin. Dia tinggal di sana untuk mempelajari keadaan orang-orang kafir. Wa ta'arrufi ala ma hum alaihi min fasadil aqidah, dan ingin mengetahui keadaan mereka yang berupa rusaknya akidah, wa butlani ta'abbud, batilnya peribadatan, wa hilalil akhlak, dan lunturnya akhlak, wa fawdawiyatis suluk, jalan agama, jalan hidup yang kacau, fawdawiyah kacau. Liyuhadziran nasa minal ightirari bihim, untuk memperingatkan manusia jangan sampai terpedaya dengan mereka. Wa yubayyina lil mu'jibina bihim haqiqata halihim, dan untuk menerangkan kepada orang-orang yang kagum dengan orang kafir tentang hakikat keadaan orang kafir. Fahadhil iqamah nau'un minal jihadi aidan, maka tinggal di sana dengan jenis yang ini termasuk dari jihad. Mungkin kalau sekarang siapa yang berbuat macam itu ya? Mungkin para embassy itu ya, ambassador, para apa istilahnya itu, duta-duta itu. Tapi tentunya dengan syarat-syarat yang telah kita lewati, bukan malah di sana untuk bersenang-senang, sekedar apa, hidup gembira, shopping-shopping tiap hari, bukan itu. Baik. Makanya syarat-syarat sebelumnya harus dipenuhi. Niatnya sholihah, bukan niatnya sekedar cari hidup di dunia, bukan macam itu. Kata beliau, lima yatarattabu alaiha minat tahdhiri minal kufr. Karena hasil dari amalan ini, iqamah ini adalah memperingatkan muslimin dari kekufuran. Cuma kebanyakan berbuat macam itu, tidak mempraktekkan, tidak praktek, sekedar kerja. Apakah setelah itu kemudian diberitakan, oh memang selama saya di London 4 tahun memang penuh dengan kerusakan, kalian jangan di sana, sana hancur, kalian akan celaka dunia akhirat. Apakah ada embassy bilang macam itu? Tak ada. Baik. Biasanya sekedar cari hidup, dan itu tidak betul. Ini Imam Ibnu Utsaimin membolehkan apabila niatnya adalah ini tadi, memperingatkan muslimin dari kerusakan, bukan malah anak-anaknya ikut rusak, disekolahkan di sana, sekolah internasional di sana lalu rusak, bukan malah itu menyia-nyiakan amanah nanti. Kata beliau, wa ahlih, dan dari ahlul kufur, al-mutadhammini lit-targhibi fil Islam. Karena peringatan tadi akan mengandungi penyemangatan agar orang cinta kepada Islam, diingatkan, diberitahu kekufuran seperti ini, masyarakat kufur itu hasilnya rusak seperti ini, agar orang menjadi benci kekufuran dan cinta Islam. Tinggal apa? Memang musliminnya yang memberikan contoh yang baik, negeri muslimin, negeri yang baik, yang penuh keberkahan, penuh dengan ketaatan, penuh dengan amar ma'ruf nahi mungkar, penuh dengan kecintaan kepada sesama. Nah, ini sangat membantu agar orang cinta Islam, bukan malah orang benci Islam karena muslimnya sendiri suka menipu di pasar-pasar, bahkan biasa pakai susuk, yang tua-tua pun pakai susuk lagi, akhirnya cantik lagi, molek lagi, gebu lagi, untuk menggoda lawan jenis. Sampai bila seperti itu, na'udzubillah. Dan seterusnya. Ada ibu-ibu yang mengeluh, kita datang sekedar untuk beli nasi lemak, tahu-tahu dia mengeluh, ini orang satu pasar tertipu. Ada wanita bertudung, dia ucapannya manis-manis, ternyata pukau kami, semuanya kehilangan duit total sekian puluh ribu, habis itu lari ke Siam. Nah, susah kita. Harusnya masing-masing muslimin jadi contoh yang baik. Oh iya, menampakkan Islam, dohirnya dan batinnya, ucapannya, perbuatannya, keamanahannya, dan seterusnya. Islam diterapkan dalam kehidupan sehari-hari sekaligus menjadi dakwah.
Baik. Kemudian dikatakan di sini wahadiyih, dan jalan hidup Islam, agar orang suka dengan jalan hidup Islam. Li'anna fasadal kufri dalilun ala salahil Islam, karena rusaknya kekufuran itu menunjukkan tentang bagusnya Islam. Jangan sampai kita muslimin yang tinggal di negeri muslimin sendiri kalah dengan saudara-saudara kita muslimin yang di negeri kufar, yang justru malah jadi contoh yang baik. Seperti yang anak baca itu diceritakan, ada ketika ya namanya kita punya saudara-saudara di sana, orang-orang Eropa yang sudah masuk Islam, ketika di lift tahu-tahu dia menundukkan kepala walaupun ada perempuan cantik di sampingnya. Walaupun perempuan itu malah heran, saya kurang cantik kan? Dia bilang, oh tidak, ada cantik, mau pergi tapi dipanggil-panggil. Kenapa Anda menundukkan kepala? Ya Anda bukan mahram saya tidak boleh melihat macam itu, nanti saya terfitnah atau apa. Perempuannya heran, banyak laki-laki mengejar saya ini CEO, saya duitnya banyak, Anda malah tidak tertipu dengan macam itu. Anda agamanya apa? Saya Muslim melarang yang seperti ini. Malah perempuannya ini bilang, saya mau masuk Islam, saya mau engkau kawin saya lah. Malah jadi dakwah, itu baik. Lillahi ta'ala, tunduk kepala, bukan cari istri tentunya. Ini banyak yang masuk Islam karena melihat akhlak muslimin di Eropa yang baik. Di Eropa memang sedang terjadi booming, orang-orang bergelombang masuk Islam. Nah, kita yang sudah lama Islam kasih contoh yang lebih baik lagi. Tayyib kamatil, seperti yang dikatakan wa bididdiha tatabayyanul asya, dengan kebalikannya menjadi jelaslah perkara-perkara itu. Walakin labudda min syarat, tetapi wajib ada syaratnya. Ayyatahaqqaqa muraduhu biduni mafsadatin a'dhama min, keinginan dia tadi terrealisasikan, terwujudkan tanpa adanya kerusakan yang lebih besar. Kita tinggal di sana untuk memata-matai kafir, tapi tahu-tahu anak istri kita rusak, malah rugi. Alhamdulillah. Keselamatan diri lebih utama daripada yang lain-lain. Jaga diri dulu, baru jaga orang lain. Kalau memang harus memilih, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar wa quduhan nas wal hijarah. Wahai orang-orang yang beriman, jaga diri kalian dan keluarga kalian dari neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan. Baik, dikatakan di sini fa illam yatahaqqaq muraduh. Kemudian apabila keinginan dia tidak terwujudkan di sana, bi'an muni amin nasri mahum alaih, ternyata dia dilarang untuk menebarkan keadaan orang-orang kafir, wa tahdhiri min, dilarang untuk memperingatkan bahaya orang kafir, fala faidata min iqamatih, maka tidak ada faedah untuk dia tinggal di sana. Wa in tahaqqaqa muraduh, kemudian apabila keinginan dia terwujudkan tetapi ma'a mafsadatin a'dham, disertai dengan kerusakan yang lebih besar, mithli ayyuqabilu fi'lahu bisabil Islam, contohnya justru orang-orang kafir akan melawan reaksi mereka, radul fi'il, reaksi mereka adalah mereka mencaci Islam. Ketika kita menyebutkan, oh orang Kristen itu suka ganti-ganti pasangan, suka berzina, tahu-tahu orang Kristen marah kemudian mencaci maki Islam misalkan. Wa rasulil Islam, dan rasul Islam, wa a'immatil Islam, dan imam kaum muslimin, wajibal kaf, nah kita wajib menahan diri. Sudah kita ceritakan ke sesama saudara kita saja, kita ceritakan kepada sesama muslimin, tidak disebarluaskan, di blow up di surat kabar kalau memang dikhawatirkan madaratnya lebih besar. Tapi tetap kita ceritakan agar muslimin tidak ikut-ikutan pergi ke sana. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala, wa la tasubbul ladzina yad'una min dunillah, jangan kalian mencaci berhala-berhala yang mereka seru selain Allah, fayasubbullaha adwan bighairi ilm, karena nanti mereka akan mencaci Allah dengan permusuhan tanpa ilmu. Jadi lihat mana yang lebih bermaslahat. Tetap kita berdakwah, tetap kita menjelaskan batilnya kekufuran, tetapi untuk sampai level ejekan-ejekan, lihat mana yang maslahatnya lebih besar, diperlukan atau tidak diperlukan. Baik. Sebagaimana dulu pernah di masa-masa kaum muslimin jihad melawan pemberontak Kristian itu, kaum muslimin semangat, tetapi semangatnya ya memang harus banyak belajar, malah mengejek apa itu Yesus.
berkutu, Yesus tak pakai baju, Yesus begini, Yesus kurang mandi, itu salah. Itu menghina siapa? Menghina Nabi Isa tak boleh. Akhirnya orang Kristen marah, Allahu Akbar, Allah terbakar, na'udzubillah. Kita tidak untung apa-apa dan memang salah caranya seperti itu. Jangan mencaci Yesus, Yesus tidak bersalah apa-apa. Mereka menganggap Yesus ya Nabi Isa itu. Jadi lihat baik-baik siapa yang layak dicaci dan bagaimana menerangkan kebatilan itu tanpa menimbulkan mafsadah yang lebih besar. Kemudian Allah mengatakan kadzalika zayyana likulli ummatin amalahum. Demikianlah kami memperindah untuk setiap umat amalan mereka. Mereka merasa tidak bersalah ketika Tuhan mereka dicaci, maka mereka balik mencaci Allah. Alhamdulillah. Summa ila rabbihim marji'uhum. Kemudian tempat kembali mereka adalah kepada Rabb mereka. Fayunabbi'uhum bima kanu ya'malun. Kemudian dia akan memberitakan, mengkhabarkan pada mereka tentang apa yang mereka amalkan. Tetap caci makian mereka batil, harus nanti akan diperiksa oleh Allah. Caci makian orang kafir kepada Allah Ta'ala. Baik. Adapun bagaimana kalau kita mencaci maki berhala, apakah ini salah? Nabi sendiri menyebutkan, bahkan dalam Quran disebutkan berhala itu tidak mampu mendengar, tidak mampu memberikan hidayah, tidak mampu memberikan jawaban, tidak mampu memberikan rezeki, tidak mampu menangkap lalat. Kalau lalat mengambil persembahan, mereka tak mampu mengejarnya. Ini sebenarnya mencaci berhala. Tetapi lihat, bila itu diucapkan dan seterusnya, polanya bukan pola mengejek, mengolok-olok, tapi menyebutkan hakikat tanpa polanya adalah mengolok-olok. Baik. Wa yushbihu hadza ayyuqima fi biladil kufr. Amalan yang kedua ini, jenis kedua ini mirip dengan apa? Seseorang yang tinggal di negeri kekufuran, liyakuna ainan lil muslimin, untuk menjadi mata-mata kaum muslimin. Iya, boleh. Mata-mata muslimin terhadap untuk melawan orang kafir boleh. Tapi kalau mata-mata untuk memata-matai muslimin, ini haram. Nabi melarang sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan di dalam apa? Shahihul Musnad itu diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan lain-lain. Liya'rifa ma yudabbiruhu lil muslimin, agar mata-mata ini supaya ini mengetahui apa tipu daya yang tengah dirancang oleh orang-orang kafir terhadap kaum muslimin. Minal makayid, yaitu tipu daya makar. Fayuhadzirahum muslimun, mungkin gimana? Fayahdharahumul muslimun, sehingga kaum muslimin sebagai fa'il, yahdharahum, yaitu mewaspadai mereka. Kama arsalan Nabi sallallahu alaihi wasallam Hudzaifah bin al-Yaman, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutuskan Hudzaifah bin al-Yaman ilal musyrikin, kepada kaum musyrikin, fi ghazwatil Khandaq, di dalam perang Khandaq. Perang Khandaq tahun berapa? Coba. Ya. Akhir 4 atau apa? Awal 5 ya, awal 5. Akhir 4 atau awal 5 Hijriah. Liya'rifa khabarahum, untuk mengetahui berita tentang mereka setelah terjadinya angin topan itu. Diriwayatkan oleh Imam Muslim ya, hadis Hudzaifah. Ilahuna wa wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.